Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pradita Septining Tias dari kelas B2. NIM saya 211F10123. Di sini saya akan mereview film yang berjudul I Am Sam. Nah, I Am Sam adalah film yang menceritakan tentang seorang ayah yang membesarkan putrinya seorang diri. Jadi, awal prolog cerita film ini adalah ada seorang disabilitas yang memiliki IQ selevel anak umur 7 tahun. Pria itu bernama Sam dan dia bekerja di suatu kedai kopi yang terkenal namanya Starbucks. Dia menikah, akan tetapi saat istrinya melahirkan anaknya, istrinya langsung saja meninggalkan mereka. Jadi Sam membesarkan bayinya seorang diri. Bayi tersebut tumbuh menjadi anak yang cerdas dan cantik dan diberi nama Lucy. Dan selama Sam itu membesarkan Lucy, dia sudah sangat dengan penuh kasih sayang, akan tetapi dia banyak mengalami keterbatasan dan kesusahan. Untungnya dia punya tetangga yang baik, dan si tetangganya ini dengan sukarela memberitahu cara menggendong bayi, cara merawat bayi dengan baik. Dan juga saya mempunyai teman-teman yang sama, mempunyai keterbatasan, ya akan tetapi gengnya si Sam ini itu sangat mendukung Sam untuk merawat Lucy. Itu bisa dibuktikan pada adegan yang saat Sam akan membelikan sepatu sekolah untuk Lucy. Di situ Sam dibantu dengan teman-temannya datang ke toko sepatu dan memilih sepatu yang cantik untuk Lucy. Namun ternyata setelah saat di kasir, uang dari Sam itu tidak cukup untuk membayar sepasang sepatu untuk Lucy tersebut. Maka dari itu, entah kenapa teman-temannya itu langsung seketika mengeluarkan isi dompetnya, mengeluarkan semua uang yang ada untuk Sam, diberikan kepada Sam agar Sam bisa membayar sepatu tersebut. Akhirnya Lucy senang dan dia sangat ceria pergi ke sekolahnya dengan sepatu baru. Tahun berganti tahun, akhirnya Lucy tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan level kecerdasannya melebihi Sam. Dan itu terjadi saat Lucy umur 6 tahun. Ketika pihak sekolah tahu bahwa ayah Lucy yang tak lain adalah Sam ini seorang penyandang disabilitas, mereka risau dan mereka takut kalau Sam tidak bisa membesarkan Lucy dengan baik karena dengan segala keterbatasannya. Dan akhirnya pihak sekolah melaporkan kepada Dewan Perlindungan Anak. Nah, di situ Sam terancam tidak akan bisa merawat Lucy lagi, bahkan tidak akan pernah bisa bertemu dengan Lucy lagi. Dan pada akhirnya Sam tersebut memang terjadi berpisah dengan Lucy.
Dan Sam sangat sedih karena tidak bisa merawat Lucy dengan baik. Maksudnya bukan tidak merasa dengan baik ya, maksudnya dia sedih karena dia tidak bersama Lucy lagi. Dan saat ini Lucy telah ada yang mengadopsi. Dan ternyata Lucy tidak mau dengan keluarga barunya dan dia merindukan akan kehadiran Sam. Sam dengan gigih memperjuangkan haknya dan kesempatannya agar bisa kembali hidup bersama Lucy lagi, dan dia selalu mendatangi seorang wanita yang dimana dia adalah pengacara. Dengan gigih dia selalu datang ke kantor pengacara tersebut, dan pengacara tersebut namanya adalah Rita. Namun Rita menolak karena menurutnya tidak akan berhasil dia membantu seorang disabilitas. Akan tetapi karena usahanya Sam yang dia sangat gigih dan selalu tiap hari datang ke kantor Lita maksud saya, akhirnya hatinya Lita itu luluh. Terus akhirnya Lita memutuskan untuk membantu Sam dalam persidangan untuk mendapatkan hak asuhnya kembali. Nah, setelah itu ujian demi ujian telah Sam dan Rita lalui, dan ternyata memang benar tidak mudah bagi Rita untuk menolong Sam karena dari diri Sam sendiri. Karena Sam tidak bisa merangkai kata yang baku dan selalu, ya mungkin karena dia bawaan IQ-nya seperti anak usia 7 tahun ya, jadi dia itu kesulitan dalam mengoperasikan atau mengeluarkan kata-kata berbicara di depan orang penting. Dan itu sangat berpengaruh terhadap putusan hakim, bahwa itu membuktikan kalau Sam itu tidak lebih dari hanya seorang disabilitas yang tidak mampu merawat anaknya. Dan karena kegigihan Rita, akhirnya Rita mencoba menuliskan kalimat yang singkat dan jelas kepada Sam dan menyuruh Sam untuk mengulanginya lagi, dan itu merupakan latihan sebelum mereka datang ke persidangan. Dan setelah persidangan, hakim masih belum bisa memutuskan bahwa Sam bisa mengasuh Rita lagi, karena memang benar si Sam ini masih belum bisa menyampaikan opininya dengan baik. Meskipun Rita sudah membantunya dengan membantu berbicara kepada hakim, namun hakim tetap menanti tentang opini dari Sam sendiri. Akhirnya di saat Sam tidak berjauhan dengan Lucy, dia sangat gelisah dan dia memutuskan untuk pindah rumah di sebelah rumah orang tua yang mengadopsi Lucy. Dan di situ orang tua adopsinya Lucy ini sangat marah karena tindakan Sam yang pindah mendekati Lucy. Akan tetapi Lucy sangat senang karena dia meskipun dia beda rumah, tapi dia bisa bersama ayahnya dan sedikit bersama ayahnya gitu. Dan di alur ceritanya itu ada adegan dimana Lucy selalu tiap malam jika tidak nyenyak tidur, dia
selalu datang ke rumah Sam dan minta dikelonin sama Sam. Setelah Lucy tertidur pulas, Sam mengantarnya kembali ke rumahnya. Dan begitu kejadian itu berulang-ulang terus kembali. Dan akhirnya Sam didatangi oleh ibu angkatnya Lucy dan bilang untuk memohon agar tidak mendekati Lucy lagi. Akan tetapi Sam yang hanya bisa berkata-kata sedikit dan tidak terlalu memahami maksud seseorang berbicara, ia menjawabnya dengan jawaban yang nyeleneh. Dan akhirnya ada di pengadilan lagi dan menjalankan sidang lagi. Di situ entah kenapa Sam mungkin dia berbicara dari lubuk hatinya yang paling dalam betapa dia sayang kepada Lucy dan betapa dia ingin merawat Lucy hingga Lucy dewasa. Dan pada akhirnya di sidang itu Sam bisa menjelaskan bahwa ia bisa merawat Lucy dengan baik dan ia merupakan ayah yang baik dan dia mengerti segala kebutuhan Lucy dan dia juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk Lucy. Di situ Rita sangat bangga kepada Sam karena beliau sendiri tidak menyangka bahwa Sam bisa berkata-kata sejauh ini. Dan pada akhirnya hakim pun sudah mulai percaya dan mulai luluh hatinya untuk bisa menetapkan bahwa Lucy memang layak dirawat oleh Sam. Akan tetapi dari si penuntutnya dari Dewan Perlindungan Anak ini dalam istilahnya nyolot ya, sedikit nyolot, bilang kalau tidak mungkin ada seorang disabilitas yang bisa membesarkan anak secerdas Lucy gitu. Dan itu membuat Sam down dan akhirnya persidangan pun tidak bisa dilanjutkan dengan baik. Setelah itu hari demi hari Sam melalui dan ternyata Lucy terang-terangan bilang kepada ibu angkatnya bahwa dia tidak mencintai ibunya dan dia lebih bahagia jika dia bersama Sam. Dan segala upaya kasih sayang yang ibu angkat Lucy berikan kepada Lucy itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan ke Sam kepada Lucy. Dan akhirnya ibu Lucy mendatangi rumah Sam dan serta membawa Lucy yang sedang tidur, dan dia bilang bahwa sambil menangis dia bilang bahwa Lucy sangat mencintai Sam dan bukan dirinya yang Lucy inginkan melainkan Sam sendiri. Dan akhirnya si ibu angkat ini memutuskan untuk mengembalikan Lucy kepada Sam lewat pengadilan, dan dia berjanji dia akan membantu proses jalannya sidang agar Lucy bisa dirawat dan bisa hidup bersama Sam lagi. Dan dia juga akan membantu menyampaikan pendapat kepada hakim bahwa dia akan menjadi saksi bahwa memang benar-benar meskipun Sam adalah seorang disabilitas, dia bisa merawat Lucy dengan baik. Dan pada akhirnya Lucy menjadi
kembali bersama Sam dan tumbuh menjadi anak yang lebih cantik dan lebih cerdas. Di sana dia lebih bahagia hidup bersama ayahnya, dan dia bisa bisa maaf, saya agak sakit sariawan. Dan kemudian Lucy bisa menikmati hidupnya bersama Sam dan teman-teman Sam, dan juga tak lupa dengan Rita. Sam selalu mendukung semua kegiatan yang Lucy lakukan di sekolah, baik itu olahraga dan sebagainya. Dan itulah akhir cerita dari film I Am Sam yang telah saya tonton. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila saya menyampaikannya secara bertele-tele, karena di sini saya juga sangat mengapresiasi adanya film ini, dan saya sangat mengapresiasi Ibu Rena karena telah memberikan tugas mereview film ini. Akhirnya saya bisa melihat betapa gigihnya dan betapa punya hatinya seorang disabilitas. Ternyata semua orang yang punya disabilitas itu punya perasaan, dan mereka bisa menyayangi orang lain seperti kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.